Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film inspiratif tentang mobil, namun berbeda dengan sebelumnya. Bukan tentang balapan atau persaingan untuk menjadi juara, tetapi lebih pada suasana menegangkan, untuk bisa terlepas dari kejaran musuhnya. Seringkali kita mendapatkan masalah dengan pengendara lainnya, karena gesekan emosi yang terjadi di jalan. Beberapa tidak langsung terselesaikan, sehingga masalah menjadi semakin besar, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Pada hari ini, David sedang melakukan perjalanan ke kota lain untuk menemui rekan bisnisnya. Jalan yang ramai tersebut, lama-kelamaan berubah menjadi sepi, di mana sekitarnya merupakan gurun tandus tanpa ada penghuninya. Ini bukanlah perjalanan pertamanya, sehingga David tampak santai dalam mengendarai mobilnya. Tentu dia tidak menduga, kali ini perjalanannya akan sangat panjang, karena suatu masalah. David melihat truk pengangkut bahan bakar yang berjalan lambat, sambil mengeluarkan asap dengan bau yang tidak sedap. Tidak ingin terganggu, dengan cepat dia menyalip truk tersebut. Semuanya masih tampak normal, seperti ketika orang lain menyalip kendaraan yang lebih lambat darinya. Namun tiba-tiba, truk tersebut dengan cepat menyalipnya kembali. Anehnya truk itu kembali melambat, yang membuat David berpikir jika sopirnya sengaja mempermainkannya. Tentu saja dia yang sedikit emosi kembali menyalipnya, berharap sopir itu menyerah dengan kelakuannya. David kemudian mendengarkan radio yang ada di mobilnya, untuk menurunkan emosinya. Karena perjalanannya akan lumayan jauh, dia berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi penuh bahan bakarnya. What do you want? Fellow with ethel. Truk itu juga berhenti di sana, sehingga membuat David penasaran dengan sopirnya. Petugas pom itu memberitahu, jika radiator dari mobilnya sudah rusak, tetapi David tidak percaya dan akan tetap memakainya. Sambil mengisi, dia pun ingin menghubungi istrinya lewat telepon, untuk memberitahukan kabarnya. Hari ini dia tidak boleh terlambat bertemu dengan rekan bisnisnya dan segera pulang, karena istrinya sudah menyiapkan sesuatu untuknya. Hal itu sangat mungkin dilakukan, jika perjalanannya berlangsung normal. Setelah tangki bahan bakarnya penuh, David kembali melanjutkan perjalanannya, tanpa curiga sedikit pun pada sopir truk sebelumnya. Dia yang masih menjalankan mobilnya dengan santai, tiba-tiba sudah didekati oleh truk tersebut. Mengira terburu-buru, David membiarkan truk tersebut menyalipnya. Tetapi yang terjadi, truk itu kembali melambat di depannya, sehingga David semakin emosi. Dia yang tidak ingin terlambat, harus segera menambah kecepatannya, sehingga di jalan yang semakin lebar itu dia ingin menyalip. Anehnya truk tersebut sengaja menutupi jalannya, sehingga David langsung sadar jika orang itu mentargetkannya. Bahkan sopir itu nekat menipunya, yang hampir membuat mobilnya tertabrak oleh pengendara lain dari arah sebaliknya. Kejadian seperti ini terus berulang, sehingga David terus tertahan di belakang. Dia harus bersabar dengan asap yang terus mengenainya, sambil menunggu kesempatan sekecil apapun, untuk bisa menyalipnya. Dengan jalan tanah yang cukup lebar, dengan cepat David mengarahkan mobilnya keluar, sehingga truk itu tidak memiliki kesempatan untuk menutupinya lagi. David yang berhasil lolos dari halangan itu, tidak ingin merasakannya lagi. Dia langsung menambah kecepatan mobilnya, dengan harapan truk tersebut tidak bisa menyusulnya. Percaya diri dengan itu, dia kembali memutar radionya untuk menenangkan suasana. Namun dia tidak menyadari, jika dari belakang, truk itu melaju dengan cepat, sampai-sampai sudah kembali terlihat di belakang mobilnya. David yang sadar tidak ingin disalip, sehingga dia kembali menambah kecepatannya, yang sialnya truk itu bisa terus mengikutinya. Kepanikan semakin bertambah, karena David merasa seperti tidak bisa lolos dari kejarannya. Mobilnya bahkan semakin kehilangan kendali, berbeda dengan truk itu yang nampak stabil. Jarak semakin dekat, dan David merasakan tekanan besar dari belakangnya. Lebih gilanya lagi, truk itu ternyata nekat menabrak bagian belakang mobilnya, untuk membuat David semakin panik. Tentu saja David merasa nyawanya terancam, dan dia harus segera menghindar bagaimanapun caranya, dengan kecepatan yang mencapai 100 km per jam. Melihat sebuah kafe dengan tempat parkirannya, David dengan cepat mengarahkan mobilnya ke sana, yang untungnya tidak terguling. Dia langsung memberitahukan kejadian itu pada orang di sana, di mana truk tersebut sudah pergi. The truck driver tried to kill me.
killed you. David kemudian memasuki kafe itu dengan tujuan untuk menenangkan diri. Setidaknya dia tidak lagi melihat truk gila itu yang sialnya sudah terparkir di depan kafe. Dia menebak jika sopirnya adalah salah satu orang yang ada di sini. Namun dia hanya mengingat jenis sepatunya saja, dan di sana ada dua orang dengan ciri-ciri yang sama. Sambil memesan makanan, David terus memikirkan langkah apa yang harus dia ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Pikirannya yang kalut itu malah membuatnya terlalu banyak pertimbangan, terlebih karena belum mengetahui siapa sebenarnya sopirnya. He has to be crazy. Di satu sisi dia tidak ingin membuat orang lain tersinggung jika tebakannya salah, tetapi dia juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Salah seorang yang dicurigai sudah keluar, dan ternyata orang itu memakai mobil lain ketika pergi. Mengira kecurigaannya hanya tersisa satu orang, ternyata ada pengunjung lain dengan sepatu yang sama. Akhirnya David memberanikan diri mendekat, dan tanpa menanyakan kejelasannya lebih dulu, dia dengan nada emosi menyuruh orang itu untuk tidak mengganggunya lagi. Tentu saja orang itu bingung, dan karena berkali-kali disudutkan, dia pun memukul David sampai terjatuh. Beruntung pemilik kafe itu memisahkannya, sehingga orang itu pergi, yang lagi-lagi ternyata dia juga menggunakan mobil yang berbeda. Ketika David memikirkannya kembali, tiba-tiba truk gila itu pergi, tanpa dia mengetahui siapa sebenarnya sopirnya. David mengira jika masalahnya sudah selesai, dan dia juga akan meninggalkan tempat ini. Truk itu pasti sudah meninggalkannya jauh di depan, sehingga dia bisa tenang. Di jalan itu, dia melihat sebuah bus sekolah mogok, dan sopirnya meminta tolong untuk mendorongnya dari belakang. Tentu saja dengan mobil sekecil itu, tenaganya tidak akan cukup untuk menggerakkan sebuah bus yang berukuran besar. Sialnya lagi bempernya malah tersangkut, sehingga David harus mengeluarkannya lebih dulu. Ketika berusaha melepaskannya, tanpa disangka truk tersebut muncul dari depan, seperti sudah menunggunya selama ini. David yang panik, langsung menyuruh anak-anak memasuki busnya, agar tidak menjadi korban. Dia pun dengan sekuat tenaga melepaskan bemper mobilnya, sebelum truk itu mendekat. Dia langsung pergi secepat kilat, agar truk itulah yang kemudian mendorong bus sekolah di belakangnya. Dia berharap jarak dengan musuhnya bisa semakin jauh, berkat situasi itu. Namun ketika menunggu kereta melintas di depannya, dia tidak menyangka jika truk tersebut sudah ada tepat di belakangnya. Nyawanya dalam bahaya, karena mobilnya terus didorong untuk membuatnya menabrak kereta itu. Untung saja dia bergerak setelah gerbong terakhirnya melintas, sehingga masih selamat. Truk itu kembali melaju lebih dulu, dan seperti mempermainkan David yang sudah tidak berdaya. Kejadian ini membuat pikirannya kosong, sampai-sampai David bahkan berpikir jika masalah dari mereka sudah selesai. Namun kenyataan berkata lain, ternyata truk tersebut kembali menunggunya. David sadar, musuhnya itu pasti akan mempermainkannya lagi, seperti sebelumnya. Terlihat menuruti skenarionya itu, David terus berpikir, bagaimana caranya mencari pertolongan. Melihat pom ini, dia bergegas berhenti di sana, yang tentunya truk itu menunggunya di depan. Mengira hanya mengisi bahan bakar, David ingin meminjam telepon di sana, dan melaporkan kejadian ini pada polisi setempat. Tetapi sopir truk itu cepat menyadari, dan tanpa pikir panjang membawa truknya untuk menabrak David yang ada di sana. Pemilik itu sampai terkejut, tetapi sopir gila itu tidak mempedulikannya. Sekarang niatnya tidak hanya membuat teror, tetapi sudah mengarah untuk melenyapkan nyawanya. David dengan mobilnya langsung pergi, karena celah ini bisa dia manfaatkan untuk membawa mobilnya jauh di depan. Berpikir pasti akan disusul, kali ini dia memiliki ide untuk menyembunyikan mobilnya. Melihat ada bukit kecil di tepi jalan, dia mengarahkan mobilnya ke sana, agar tidak terlihat. Truk itu kemudian lewat, tanpa menyadarinya yang sedang menatapnya dalam diam, takut posisinya ketahuan. David berniat untuk tetap di sini selama beberapa menit, sambil menunggu truk itu jauh di depan. Dia yang tidak sengaja tertidur, akhirnya terbangun karena suara kereta api yang melintas di sampingnya. Berpikir sekarang adalah waktunya untuk pergi, dia pun menghidupkan mobilnya kembali, dan membawanya ke jalan. Perasaannya sangat lega, karena mengira musuhnya sudah menghilang.
Namun mimpi buruk itu belum berakhir, setelah melihat truk tersebut ternyata dari tadi juga menunggunya. David yang kalut, sudah tidak memiliki cara lain. Jika dia maju seperti tadi, pasti truk itu juga akan ke tengah untuk menutupi jalannya. Hal itu coba dia lakukan, dan hasilnya masih sama saja. Demi keselamatannya, David kemudian kembali mundur ke belakang untuk berpikir. Mulai kehilangan akal, dia nekat turun dari mobil dan mendekatinya, yang ternyata truk itu malah menjauh, dengan tujuan untuk mempermainkannya. Kesempatan untuk bernegosiasi sepertinya tidak akan mungkin, sehingga David kembali ke mobilnya. Tiba-tiba muncul pengendara lain, dan David meminta tolong padanya untuk menghubungi polisi, jika ada sopir truk gila yang mencoba membunuhnya. Namun orang itu ketakutan, karena truk tersebut mulai mundur untuk mengancam mereka semua. Kini David sangat frustasi, menyadari dirinya sudah dipermainkan tanpa bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba truk itu memberikannya kode untuk melaju lebih dulu, dan David mau tidak mau harus menurutinya. David merasa dirinya seperti seekor kelinci, yang dari tadi dikejar oleh mangsanya, tanpa bisa terlepas. Tetapi kesempatan ini harus tetap dia coba, yaitu dengan memaksimalkan kecepatan mobilnya, agar lawannya itu tidak bisa mengejar. Seperti sebelumnya, truk itu juga bisa melaju dengan kencang dan stabil, karena beratnya bisa menyeimbangkannya dari tekanan angin yang ada. David melihat mobil lain di tepi jalan, dan mencoba memberikannya kode, tetapi truk itu dengan cepat mengusirnya. Kini David harus bisa terlepas, dengan kemampuannya sendiri. Di jalan yang panjang itu, kedua mobil masih saling berdekatan, tanpa selisih jarak yang besar. David masih mengikuti rambu-rambu yang ada, berbeda dengan truk itu yang sudah bernafsu untuk melenyapkannya. David yang panik sampai membuat mobilnya beberapa kali melebar, karena lajunya yang terlalu cepat. Mungkin pengejaran itu tidak akan selesai, sampai salah satu dari mereka mengalami insiden. Beruntung jalan itu mulai menanjak, sehingga kecepatan dari truk dengan beban yang berat akan menurun drastis. Berbeda dengan mobil David, bebannya yang ringan membuatnya bisa melalui jalan itu tanpa kesulitan sedikit pun. Dia sedikit lega, karena jika terus seperti ini, kemungkinan David bisa melarikan diri dari musuhnya itu. Namun sungguh sial, mesin mobilnya mulai berasap, karena radiatornya benar-benar rusak. David sangat menyesal, kenapa di pom bensin sebelumnya dia tidak menuruti saran dari petugasnya untuk mengganti. Dengan kecepatannya yang melambat, musuh di belakangnya sudah mulai terlihat kembali, bahkan semakin mendekatinya. David hanya berharap, mobilnya ini bisa terus hidup, sampai di puncaknya. Untungnya apa yang diinginkan itu terpenuhi, sehingga di jalan turunan, mesin mobilnya tidak perlu bekerja terlalu keras. Suhunya semakin turun, dan kecepatannya juga semakin naik. Dengan medan terjal ini, dia bisa memanfaatkannya untuk menambah kecepatan, agar tidak disusul musuhnya dari belakang. Namun dia juga harus berhati-hati, karena selain jalannya yang berliku, di sampingnya terdapat jurang yang sangat berbahaya. Kecepatan tinggi itu membuat mobilnya kehilangan kendali, bahkan sampai menabrak tebing di sampingnya. Dia tidak ingin terlindas musuhnya, sehingga mengambil jalan lain, yang ternyata membawanya ke tempat yang lebih sepi. Sepertinya jalan ini membawanya ke atas bukit, ditambah jalurnya juga buntu. Truk di belakang yang mengikuti akhirnya terlihat, dan sepertinya orang itu sudah tidak tahan untuk melenyapkannya. Tidak ada pilihan lain, David menyangkutkan tasnya pada pedal gas, dan berpura-pura ingin melawannya. Dia yang langsung melompat tidak terlihat, oleh sopir truk itu yang dengan nekat langsung menabrak mobilnya. Musuhnya itu terlambat sadar, jika ini adalah tipuan dari David, agar kedua mobil itu jatuh ke jurang, dan sudah terlambat untuk menyelamatkan diri. Walaupun berat, inilah satu-satunya cara agar dia bisa terlepas dari masalah ini. Sopir truk itu kehilangan nyawanya bersama mobilnya, sehingga dipastikan tidak akan membuat masalah lagi. Sekarang semuanya sudah kembali tenang, dan film pun berakhir sampai di sini. Kita tidak pernah tahu, kapan dan di mana masalah akan datang. Bisa saja di jalan seperti pemeran utama di film ini, yang sial bertemu dengan sopir truk yang ingin mencelakainya. Terkadang kita juga sudah mematuhi aturan agar tidak kecelakaan,
tetapi bisa terkena dampaknya dari orang lain yang tidak berhati-hati. Apabila dari kalian pernah mengalami peristiwa yang mirip seperti di film ini, silahkan tuliskan ceritanya di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.